Selamat pagi Mbak Dayana. Selamat pagi, Bu. Baik, gimana kabarnya begini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Baik, perlu diketahui Mbak Dayana bahwasanya hari ini adalah hari terakhir dari tahapan assessment center yang telah dijalani oleh Mbak Dayana. Untuk itu, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait assessment center yang telah dilakukan oleh Mbak Dayana beberapa waktu kebelakangan ini ya Mbak. Berdasarkan keseluruhan rangkaian asesmen center yang telah dijalani, Mbak Dayana ini menunjukkan banyak kekuatan yang relevan dengan peran kepemimpinan yang strategis, di mana kemampuan Mbak Dayana dalam mengurai masalah itu secara sistematis, kemudian memanfaatkan data sebagai dasar pengambilan keputusan, serta menjaga adanya konsistensi antara analisis dan juga eksekusi terlihat menonjol di hasil wawancara, LGD, dan juga presentasi kasusnya. Lalu dari sini itu terlihat bahwasanya Mbak Dayana ini memiliki pola kerja yang terstruktur, rapi, serta berorientasi pada perencanaan dan pengendalian proses mencerminkan kesiapan Mbak Dayana dalam mengelola kompleksitas bisnis lintas fungsi. Kemudian di sisi interpersonalnya, Mbak Dayana ini mampu membangun hubungan kerja yang profesional dan juga suportif, menjaga komunikasi tetap jelas, serta menunjukkan empati tanpa mengesampingkan objektivitas bisnis. Nah, perlu diketahui Mbak Dayana bahwasanya dari hasil tersebut, kombinasi ini itu menggambarkan bahwasanya Mbak Dayana ini memiliki profil pemimpin yang dapat diandalkan, stabil, dan juga memiliki fondasi kuat untuk mengelola tanggung jawab yang lebih luas. Nah, selain berbagai kekuatan tersebut, dari hasil asesmen ini juga memperlihatkan adanya beberapa potensi yang masih dapat terus dikembangkan oleh Mbak Dayana seiring berjalannya waktu, Mbak. Dan dalam situasi tertentu yang menuntut kecepatan tinggi, fleksibilitas terhadap perubahan mendadak, serta pengambilan keputusan strategis jangka panjang, Mbak Dayana ini cenderung mengandalkan yang namanya kehati-hatian, serta struktur dan juga stabilitas sebagai pijakan utama dalam langkah Mbak Dayana untuk berkarya. Nah, pendekatan ini itu sangat bernilai untuk menjaga kualitas dan juga konsistensi, tetapi pada level kepemimpinan yang lebih tinggi akan semakin optimal jika Mbak Dayana ini mengimbanginya dengan keberanian untuk mengambil langkah yang transformatif, serta penguatan sensitivitas relasional pada situasi krisis, serta pengelolaan emosi dan energi kerja yang lebih adaptif. Nah, potensi ini itu menunjukkan bahwasanya Mbak Dayana ini memiliki ruang pertumbuhan yang positif, terutama untuk memperluas gaya kepemimpinan agar semakin berkembang dalam menghadapi dinamika bisnis yang cepat dan juga penuh tekanan. Nah, dari sini Mbak Dayana, kami mengetahui bahwasanya untuk mendukung pengembangan dalam diri Mbak Dayana tersebut, itu Mbak Dayana perlu untuk mempertimbangkan beberapa langkah strategis yang sifatnya ini konstruktif ya Mbak. Nah, untuk mengikuti untuk mengembangkan pengembangan tersebut, potensi yang ada di diri Mbak Dayana tersebut, mungkin Mbak Dayana bisa mengikuti pelatihan kepemimpinan lanjutan, khususnya yang berfokus pada strategic decision making, change leadership, dan juga stakeholder management yang bisa membantu Mbak Dayana untuk memperluas perspektif serta meningkatkan kesiapan di level general manager. Nah, untuk program coaching atau mentoring sendiri dengan kepemimpinan senior juga bisa menjadi sarana refleksi yang efektif untuk memperkuat kepercayaan diri Mbak Dayana, keberanian strategis, serta keseimbangan antara empati dan kecerdasan. Selain itu, adanya pelatihan manajemen emosi, resilience, serta penguatan kemampuan analisis numerik dapat pengambilan keputusan berbasis data itu semakin melengkapi kompetensi yang sudah dimiliki oleh Mbak Dayana. Nah, nantinya dengan langkah-langkah tersebut nih Mbak, potensi Mbak Dayana ini bisa berkembang secara optimal dan juga mendukung performa yang berkelanjutan pada peran kepemimpinan yang luas. Dan kebetulan untuk perusahaan sendiri itu untuk beberapa waktu ke depan akan mengadakan program coaching atau mentoring dengan pemimpin senior, di mana Mbak Dayana mungkin bisa mengikuti itu untuk mengasah kemampuan leadership atau kemampuan kepemimpinan yang ada di dalam diri Mbak Dayana. Baik, jadi saya rasa untuk hari ini itu yang bisa saya sampaikan kepada Mbak Dayana. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Sudah cukup Ibu. Jadi itu aja Mbak yang bisa saya sampaikan untuk sesi terakhir assessment center ini. Semoga segala sesuatu yang telah dilakukan sama Mbak Dayana selama assessment center kemarin itu dapat membuahkan hasil yang baik untuk Mbak Dayana ke depannya dan juga bisa bermanfaat untuk Mbak Dayana. Lebih tepatnya untuk karir Mbak Dayana di level ini. Terima kasih banyak atas waktunya Mbak Dayana.
hati-hati di jalan ya. Terima kasih juga Ibu. Dari Mari. ya, silakan. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Dia. Selamat pagi Ibu. Oke, gimana kabarnya Mbak Dia hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri gimana Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih ya sudah meluangkan waktu untuk mengikuti sesi hari ini. Baik, sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, saya ingin menyampaikan bahwa seluruh proses asesmen yang telah Mbak Dia jalani bertujuan untuk memberikan gambaran yang objektif dan komprehensif mengenai kekuatan, area pengembangan, serta potensi saudari dalam menjalankan peran yang lebih luas. Baik, jadi saya hari ini akan memberitahukan hasil proses yang telah Mbak Dia jalani selama proses assessment center. Berdasarkan keseluruhan rangkaian assessment center yang telah dijalani oleh Mbak Dia ini menunjukkan dalam sejumlah kekuatan yang relevan dengan tuntutan peran strategis sebagai Head of Marketing Ice Cream. Mbak Dia mampu memahami permasalahan bisnis secara komprehensif, mengurai isu utama secara sistematis, serta merumuskan solusi yang realistis dan dapat diimplementasikan. Kemampuan ini terlihat konsisten pada hasil wawancara, diskusi kelompok, dan presentasi kasus, di mana Mbak Dia ini menunjukkan ketepatan analisis serta keterkaitan yang jelas antara permasalahan, alternatif solusi, serta dampak bisnis yang diharapkan. Nah, dari sisi kerja, Mbak Dia menampilkan pola kerja yang struktur, rapi, dan berorientasi pada perencanaan serta pengendalian proses. Mbak Dia juga mampu menyusun prioritas dengan jelas, membagi tahapan kerja secara logis, serta menjaga konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan. Dalam pendekatan ini mencerminkan kesiapan Mbak Dia dalam mengelola kompleksitas tugas dan koordinasi lintas fungsi secara efektif. Dalam penyampaian ide, Mbak Dia juga menunjukkan kemampuan komunikasi yang jelas, runtut, dan fokus pada substansi sehingga mendukung pemahaman audiens dan kelancaran pengambilan keputusan. Lalu pada aspek relasionalnya, jadi Mbak Dia ini mampu menjaga komunikasi yang terbuka, lalu memberikan dukungan kepada anggota tim, serta menunjukkan empati tanpa mengesampingkan objektivitas dan kepentingan bisnis. Dalam situasi perbedaan pendapat, Mbak Dia cenderung mengambil pendekatan yang kooperatif dan konstruktif, sehingga kolaborasi tetap terjaga dan tujuan bersama dapat dicapai. Hal ini menggambarkan gaya kepemimpinan yang stabil, dapat diandalkan, dan berorientasi pada kerjasama jangka panjang. Di samping berbagai kekuatan tersebut, asesmen juga menunjukkan beberapa area pengembangan yang masih dapat ditingkatkan. Lalu dalam situasi yang menuntut kecepatan tinggi, perubahan mendadak, serta pengambilan keputusan strategis dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi, Mbak Dia cenderung mengedepankan kehati-hatian dan stabilitas. Hal ini bernilai dalam menjaga kualitas dan konsistensi, namun akan semakin optimal apabila diimbangi dengan keberanian mengambil keputusan yang lebih cepat dan transformatif, serta peningkatan fleksibilitas dalam menghadapi dinamika bisnis yang cepat. Untuk mendukung pengembangan ke depan, Mbak Dia disarankan untuk terus memperluas kapasitas kepemimpinan strategis melalui pelatihan lanjutan yang berfokus pada pengambilan keputusan strategis, kepemimpinan perubahan, dan pengelolaan pemangku kepentingan. Dengan pimpinan senior juga dapat menjadi sarana refleksi yang efektif untuk memperkuat kepercayaan diri, ketegasan strategis, serta keseimbangan antara empati dan ketegasan dalam memimpin. Nah, dengan langkah-langkah tersebut, potensi Mbak Dia dapat berkembang secara optimal dan dapat mendukung performa yang berkelanjutan pada peran kepemimpinan yang lebih luas. Itu tadi yang saya bacakan hasil proses assessment center yang telah Mbak Dia jalani selama ini. Oke, baik. Apakah ada yang ditanyakan, Mbak? Baik, izin bertanya Ibu sebelumnya, maaf untuk hasil akhirnya nanti apakah saya lolos atau tidaknya itu bagaimana?
untuk hasil lolos atau tidaknya itu nanti akan dikabari oleh tim yang yang memegang nanti baik untuk bagian lolos atau tidaknya itu nanti dihubungin lebih lanjut lagi. Baik, terima kasih Bu. Sampai Oke. bisa dipahami. Baik, itu aja yang ditanyakan. Insya Allah itu aja. Oke, baik, terima kasih Mbak Dia. Baik, terima kasih Bu atas Iya, waktunya. sama-sama. Saya pamit duluan ya. Hati-hati di jalan. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.